Kasus penyebaran video syur mirip artis Gisela Anastasia masih bergulir. Dua pelaku penyebaran video tak senonoh itu kini telah diamankan dan langsung berstatus tersangka. Pasca dijadikan tersangka, keduanya ungkapkan alasan mengapa menyebarkan video di kanal maya. Lantas, apa motif pelaku dalam menyebarkan konten asusila di media sosial? Benarkah Selasa 17 November besok, Gisel akan dipanggil untuk diperiksa pihak kepolisian? Alasan yang kemudian menjadi motif pelaku menyebarkan video asusila mirip artis Gisela Anastasia rupanya diragukan oleh pakar telematika Abimanyu. Benarkah ada yang mengganjal di balik alasan si pelaku? Benarkah pula ada video dengan durasi lebih panjang dibandingkan video 19 detik yang ramai beredar? Menganalisa wajah pemeran wanita dalam video viral menggunakan program Face Merge, benarkah Roy Suryo menemukan hasil mengejutkan? Apakah hasil yang ditemukan Roy Suryo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Upaya membongkar kasus video syur mirip artis Gisela Anastasia masih terus bergulir. Setelah sepekan berlalu, polisi akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka penyebaran video asusila mirip mantan istri Gading Marten tersebut. Kendati sudah dua orang yang diamankan, namun polisi tak menampik jika kedepannya akan kembali mengamankan penyebar-penyebar lainnya. Apalagi, tersangka mengaku mengambil video tersebut dari media sosial lain sebelum diunggah ke akun pribadinya. Lantas, apa motif penyebaran video asusila yang viral tersebut? Ada dua orang yang kita periksa sebagai saksi. Betul? Ya? Siapa dia? Dia ini adalah salah satu pemilik akun yang menyebarkan video asusila ini. Apakah pemilik akun ini yang dilaporkan? Itu sudah teknis penyidikan yang saya katakan tadi. Dua orang ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Ya. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan. Apakah masih ada lagi pelaku lain? Ya. Kan baru paling masif. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya. Awal, jadi kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Ya, jadi pertama untuk menambah followersnya di akun Twitternya dia, kemudian juga untuk mengikuti namanya giveaway atau quiz. Ya, ini menurut dia. Tapi masih kami dalami lagi. Pasca ditetapkannya dua orang tersangka penyebar video asusila mirip artis Gisela Anastasia,
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengaku akan mengundang Gisel sebagai saksi dalam pemeriksaan yang rencananya dilangsungkan pada Selasa 17 November besok. Lantas, hukuman apa yang menunggu para penyebar video asusila tersebut? Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu. Inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa. Kita undang ke sini. Polisi sudah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar. Dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu, kita minta pun dipanggil. Tuh, kalau bisa langsung olah TKP, biar jelas semuanya. Pasal-pasal yang mungkin kena, yang satu untuk penyebar itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ya, ancamannya 6 tahun. Undang-undang pornografi, bukan undang-undang ITE, tapi undang-undang pornografi, ya. Itu ancamannya 12 tahun yang membuat itu, menyimpan, bahkan mengedarkan dan sebagainya, itu dia kena 12 tahun. Selasa besok, rencananya Gisel akan dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi. Lantas seperti apa tanggapan pakar telematika Abimanyu terkait motif pelaku penyebaran video syur yang menurutnya terdengar janggal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Motif pelaku dalam menyebarkan video asusila mirip artis Gisela Anastasia akhirnya terkuak. Kendati demikian, rasa penasaran netizen justru belum berakhir. Alasan menambah followers dianggap sebagian besar netizen sebagai sebuah motif klise. Hal serupa pun terungkap saat pakar telematika Abimanyu mengutarakan pendapatnya. Lantas, apa yang membuat Abimanyu begitu mempertanyakan alasan penyebaran video mirip Gisel dengan motif menambah followers? Kalau kita ngelihat yang namanya seseorang saat dia alasannya itu adalah untuk menambah followers, itu biasanya hanya kecil. Karena saat seseorang sudah menyebarkan, tanpa orang follow dia, tetap sudah bisa melihat kontennya. Satu, gitu ya, tidak perlu follow. Yang kedua, harus dilihat trennya selama ini yang dia sharing itu informasi seperti apa kategorinya. Apakah selalu pornografi, apakah selalu isu-isu gosip, apakah selalu isu-isu yang hot, apakah selalu isu-isu selebriti dan lain sebagainya. Di situ baru kelihatan. Jadi sebetulnya tujuan seseorang mengedarkan itu ada polanya, nggak hanya langsung hanya mendadak menampilkan sesuatu kemudian dengan alasannya gitu kan. Itu yang harus diolah. Seseorang saat dia menuliskan suatu konten, pertama dia memang tertarik akan konten tersebut, ya. Kedua, dia mempunyai motivasi ataupun modus tertentu terhadap objek yang dia sebarkan, gitu loh. Ketiga, dia ingin memenuhi keinginan informasi dari para followersnya dia. Misalnya dia sudah standar sering mengunggah konten-konten yang seperti itu, ya, maka itu kemudian semakin kontennya semakin yang menarik dan kemudian lebih dulu, itu akan membuat orang akan semakin mempercayai dia bahwa dialah sumber utama dan pertama. Biasanya orang yang kayak gitu akan sulit karena habis ini dia harus menunggu suatu gosip-gosip yang lain lagi dan kemudian suatu isu-isu yang lain lagi untuk bisa dia sebarkan. Jadi kalau dia bilang trennya nanti dia hanya untuk menambah follower, ya dia ini salah satu cara yang mau dibilang benar-benar salah sih. Pemirsa Intens Investigasi, di saat awal video syur mirip Gisela Anastasia trending di media sosial,
Pertanyaan seputar versi asli dari video yang berdurasi 19 detik itu membuat netizen gaduh. Benarkah video asli dari video syur yang beredar di masyarakat mempunyai durasi yang lebih panjang? Video aslinya lebih panjang. Iya, kita udah dilihat bukannya benar-benar asli, tetapi ada yang lebih panjang dari 19. Kalau 19 kan dibilang trennya jadi kayak dibilang COVID-19. Ya kan, cobaan video 19 detik gitu loh. Nah, tetapi sebetulnya ada yang durasi yang lebih panjang. Nah, tinggal dilihat dia punya nggak konten itu gitu loh. Kalau nggak punya durasi yang lebih panjang, ya berarti he is not the one, or he is not the one gitu loh yang menyimpan di sini. Karena yang menyimpan pertama kali selalu yang mempunyai durasi lebih panjang, semakin panjang dialah yang pasti menjadi lebih sumber daripada yang sekedar mengedarkan yang pendek-pendek. Sebetulnya dari pihak kepolisian gampang, tinggal melihatnya adalah durasi yang panjang-panjang, bukan yang durasi yang pendek. Durasi pendek bisa kelihatan dari sekedar file size-nya, ya sekian megabyte, itu rata-rata yang pendek. Kita abaikan, nanti kemudian ada yang lebih besar, nah itu biasanya lebih panjang gitu loh ya. Itu saja ditelusuri dari mana sumbernya, dari mana. Video syur mirip Giselle viral di masyarakat. Video aslinya pun diduga mempunyai durasi yang lebih panjang. Lantas, benarkah Roy Suryo menemukan hasil mengejutkan setelah melakukan face merge pada video viral? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Seminggu telah berlalu sejak video syur mirip Giselle Anastasia menghebohkan media sosial. Sejak saat itu pula, nama Giselle dihubung-hubungkan dengan adegan tak senonoh yang ditampilkan di dalam video. Pakar telematika Roy Suryo telah menganalisa video yang beredar dan presentasi yang keluar mencapai 72 hingga 74% kemiripan antara Giselle dengan pemeran wanita dalam video itu. Dan setelah dilakukan analisa lebih mendalam, ditemukan hasil yang mengejutkan. Saya menggunakan cara-cara yang sama seperti yang dulu saya lakukan, yang sering saya lakukan, yaitu dengan cara memperbandingkan kalau ada video itu dengan sampel yang dipastikan orang yang ada dalam video itu, ya, atau dalam foto itu. Caranya kemudian dua ini kita gabungkan, kita bandingkan, kemudian kita nilai secara matriks ya. Matriksnya itu adalah dilihat matanya, perbandingan matanya, ukurannya, perbedaan antara ukuran mata dan hidung, jarak hidung dengan mulut, warna kornea mata. Meskipun angkanya 74%, yang menarik adalah saya coba menggabungkan dengan program namanya face merge ya. Face merge itu untuk menggabungkan wajah, di merger ya. Kalau saya dan orang lain digabungkan ya, wajah kami berbeda. Biasanya setelah digabungkan wajahnya jadi orang yang sama sekali lain atau tidak dikenali gitu, karena matanya kemudian jadi gak campur, hidungnya jadi campur, bibirnya jadi campur. Nah, menariknya adalah saya sudah sebarkan hasilnya kepada media, kepada awak media. Lampiran 1 tuh ketika saya melakukan perbandingan matriks, lampiran 2, 3 tuh hasil 72 dan 74%, lampiran 4, 5 dan 6 itu ketika di merge. Dan uniknya ketika wajahnya ini di merge, wajahnya jadi satu wajah, jadi kesatuan dan makin mirip dengan yang bersangkutan. Ini yang namanya merge ya. Dua wajah ini kemudian saya gabungkan, jadinya seperti yang ada di atas. Jadi artinya orang melihat wajah ini bukan merupakan wajah yang campur aduk, bukan, tapi wajah yang semakin mirip dengan yang bersangkutan. Lihat ini. Ini aslinya dia menjulur mulut ya kan. Ini kalau saya gabungkan dengan foto ini, jadinya dia adalah seperti ini. Ini pada lampiran. Ini pakai merging ya. Berikutnya lagi, kalau misalnya saya ambil foto yang tadi, yang dari samping tadi agak terbuka sedikit, ini dengan digabungkan foto ini, jadinya dia begini wajah. Jadi orangnya sebenarnya ya, kalaupun ini orangnya berbeda-beda, saya gabungkan, oh, ini wajahnya ketemunya wajah amburadul, ya, tapi ini kan wajahnya terstruktur, tertata rapi,
Nah, jadi dengan demikian ya hasil ini bisa dimanfaatkan oleh kepolisian untuk kemudian membuat suatu penyidikan lebih lanjut. Pemirsa Intens Investigasi, sebuah penelitian harus selalu menunjukkan hasil apa adanya, tak bisa dikurangi, tak bisa pula dilebih-lebihkan. Dan bagi Roy Suryo, hasil analisa yang mentok di angka 70-an% itu bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor. Selain karena waktu pengambilan video yang tak diketahui, suara juga menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi pelaku yang ambil bagian dalam memproduksi video asusila. Saya kemarin menyatakan video 19 detik itu punya kadar kemiripan atau kesamaan ya secara ilmiah, saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan itu maksimal 74%, 72-74%. Kenapa hanya 72-74%, tidak sampai 90 atau bahkan 100%? Karena kita belum tahu kapan video 19 detik itu dibuat. Kalau saya tahu kapan 19 detik itu dibuat, ya otomatis saya bisa mencari sampel dari artis GA pada bulan tahun yang sama, artinya pada satu time frame. Kalau satu time frame, saya yakin angkanya pasti akan lebih tinggi. Dan kita harus mencari itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Nggak boleh menduga-duga, nggak boleh mengira-ira. Saya tidak boleh hanya dengan file yang beredar itu kemudian saya pastikan, oh ini terjadinya tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2020. Salah. Karena yang tanggal 2020 itu adalah ketika merekam ulang. Nah ini makanya pelaku utama itu penting. Karena dia kenapa harus melakukan retake? Apa dia yang sembunyikan? Gitu. Ada hubungan apa dia dengan pelaku yang ada pada video itu? Kenapa dia harus membungkusnya dengan retake? Dan yang penting lagi, retake itu atau rekam ulang itu menghilangkan suaranya. Ya, suaranya kan tidak ada yang beredar. Padahal aslinya ada itu suaranya. Ketika si cewek itu menekan tombol pada handphone, kemudian dia menjulurkan lidah, kemudian dia melakukan adegan itu pasti ada suaranya. Ya, nah suara itu tidak muncul. Padahal suara itu menjadi salah satu faktor yang bisa digunakan untuk identifikasi. Contohnya video AR, LM, dan CT beberapa waktu yang lalu, suaranya kita transkrip. Sehingga suara itu akan muncul kalimat-kalimat yang bisa menunjukkan mereka gitu ya. Bahkan memasukkan audio spectrum analyzer. Sehingga akan muncul suara misalnya, ini mau dikeluarkan luar atau dalam gitu. Nah itu ada tuh di rekaman CT sama AR waktu itu gitu ya. Jadi tahu kita gitu loh. Nah jadi disinilah pentingnya identifikasi sampai kepada alat bukti yang original. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.